Semurah-murahnya SSD dan serendah-rendahnya performa sebuah SSD, dia tetap adalah sebuah SSD yang pastinya performanya akan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan hard disk biasa. Apakah pernyataan ini benar? Untuk membuktikannya, saya coba beli SSD dengan harga yang paling murah yang dapat saya temukan di marketplace, yaitu SSD dengan merek RX7. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita unboxing dan juga kita uji performa SSD yang satu ini. Selamat datang di channel Tekonesia. Dan seperti biasa, channel ini banyak membahas tentang teknologi dan juga multimedia, mulai dari unboxing, review, tutorial, dan juga tips and trik. Jadi jika kamu tertarik nih sama hal-hal tersebut, gak usah pikir panjang, langsung aja subscribe dan juga aktifin tombol notifikasinya. Namanya SSD murah, dari packagingnya juga biasa aja ya, gak ada yang istimewa. Walaupun saya cukup mengapresiasi adanya cetakan emboss dan juga mengkilap di bagian depan dari packagingnya. Di bagian belakang terdapat informasi mengenai tipe SSD dan juga kapasitasnya. Di sini saya beli dengan tipe M.2 SATA dan kapasitas sebesar 128 GB. Di bagian pojok kanan atas terdapat keterangan garansi full service dan juga spare part selama 3 tahun. Tidak ada keterangan mengenai read speed dan juga write speed-nya, apalagi maksimum TBW-nya. Saat saya buka pun packagingnya to the point ya. Cuman ada SSD-nya aja, nggak ada sekrup yang akan kita gunakan untuk masang SSD ini. Tapi ya wajar ya, karena beberapa laptop dan juga komputer mungkin saja bisa memiliki ukuran sekrup yang berbeda. Yang saya cukup heran, nggak ada kartu garansinya. Saya jadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan garansi full service dan juga spare part selama 3 tahun itu cuman gimmick marketing aja. Oh iya, saya juga coba buka websitenya sesuai alamat yang tertera di bagian belakang dari packagingnya. Tapi hasilnya domainnya tidak ditemukan. Ya, mudah-mudahan unit yang saya beli ini bisa awet aja deh. Kemudian saya jadi penasaran nih. Sebelum saya pasang, saya lepas stikernya untuk melihat IC controller dan juga storage-nya. IC controller di SSD ini menggunakan buatan dari Histor dengan tipe YS9082HC. Sedangkan untuk main storage-nya buatan dari Hynix. Ya, tipikal merek yang sering kita jumpai ya di SSD kelas menengah ke bawah. Oh iya, ngomong-ngomong, sekarang saya lagi syuting menggunakan lensa baru, kecuali insert-insert B-roll-nya ya. Karena lensa ini datang setelah SSD RX7 ini kadung nancep di laptop saya. Video review tentang lensa ini akan segera tayang nanti setelah saya selesai ulik-ulik nih lensa baru ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe supaya kamu nggak ketinggalan saat video review lensa ini nanti tayang. Oke, lanjut. Saya coba untuk pasang SSD ini di laptop saya, yaitu HP ProBook 450 G3. Untuk pemasangannya cukup mudah ya. Hanya perlu buka satu baut di belakang laptopnya dan kita langsung bisa melihat slot M.2 yang ada di dalamnya. Untuk spesifikasi dari laptop yang saya gunakan ini adalah sebagai berikut. Setelah saya pasang SSD-nya, saya menggunakan software Macrium Reflex untuk melakukan cloning drive system saya dari hard disk yang lama ke SSD ini. Saya sengaja nggak melakukan fresh install, karena untuk mengetahui sejauh apa peningkatan performa yang kita dapatkan dengan mengupgrade hard disk ke SSD ini. Kebetulan, laptop yang saya gunakan ini sudah lama nggak diinstal ulang, jadi sudah banyak aplikasi-aplikasi yang terinstall di dalamnya. Dan juga sudah banyak aplikasi-aplikasi yang masuk startupnya Windows. Kemudian, laptopnya memang sudah mulai terasa sangat lemot. Saya sudah set tas seluler untuk secara otomatis membuka aplikasi Google Chrome saat laptop berhasil lock on. Hal ini saya lakukan karena kita sering menjumpai komputer sudah berhasil lock on, tetapi kita belum benar-benar bisa menggunakannya, alias
masih loading beberapa aplikasi startup. Dengan metode ini, kita bisa mengetahui berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari kita nyalakan laptopnya sampai laptopnya benar-benar bisa digunakan. Setelah saya lakukan uji perbandingan kecepatan bootingnya, saya benar-benar kaget. Ternyata SSD dengan harga termurah se-marketplace ini mampu memberikan peningkatan performa yang cukup signifikan. Untuk uji performa yang kedua, saya menggunakan aplikasi Crystal Smart. Hasil benchmark ini juga menyajikan data yang menggambarkan adanya peningkatan performa yang cukup signifikan. Terlihat dari sequential read dan write-nya terpaut hingga 5 kali lipat. Tapi yang lebih penting daripada hasil sintetik benchmark semacam ini adalah penggunaannya sehari-hari. Saya dapat merasakan kecepatan booting dan juga kecepatan loading dari aplikasi yang saya gunakan sehari-hari itu meningkat jauh lebih cepat. Sekedar reminder ya, bahwa SSD yang saya gunakan ini bukan berbasis NVMe, melainkan M.2 SATA. Jadi secara throughput, seharusnya dia hanya bisa memaksimalkan kecepatan dari jalur SATA itu sendiri. Jadi buat kamu yang laptop atau komputernya nggak punya slot M.2, kemudian kamu memutuskan upgrade SSD dan menggunakan SSD dengan konektor SATA biasa yang 2,5 inch itu, seharusnya uji performa yang saya lakukan ini masih bisa kamu jadikan sebagai referensi karena kecepatannya maksimal hanya di SATA 3, 6 gigabit per second. Oke, jadi kesimpulannya, pernyataan mengenai SSD itu bagaimanapun akan jauh lebih cepat daripada hard disk biasa, itu benar ya berdasarkan hasil uji coba yang telah saya lakukan tadi. Kemudian, untuk brand yang satu ini, SSD dengan merek RX7 ini recommended nggak sih? Kalau budget kamu mentok di 270 ribuan, SSD dengan merek RX7 ini merupakan pilihan yang cukup baik. Tetapi, jika budgetnya bisa melar dikit, dengan selisih harga hanya 50 ribuan, kamu bisa mendapatkan SSD dengan merek Adata, yang secara brand lebih akrab di telinga, garansi yang lebih jelas, dan juga support melalui customer service di websitenya masih bisa diakses. Sekian video kali ini. Like jika kamu anggap video ini menarik, dislike jika kamu anggap video ini sampah, dan juga share jika kamu care. This is Tekonesia, stay brainy because science is freak. What?